Jin ini menggunakan kekuatannya. Dia menyedot orang yang ada di TV. Orang itu tiba-tiba berpindah ke tangan Jin. Ternyata itu adalah Albert Einstein. Wanita ini cuma bengong melihat kelakuan si Jin. Einstein bingung kenapa dia bisa ada di sana. Wanita itu lalu mengatakan, "Jangan, itu tidak baik untungnya. Kembalikan dia." Jin itu mengatakan, "Aku bisa memperbesarnya." Tapi wanita ini memaksa untuk mengembalikan si Einstein ke dunianya. Jin itu lalu meniup Einstein. Seketika Einstein kembali ke dalam televisi. Jin itu menanyakan, "Apa permintaanmu yang pertama?" Wanita itu berkata, "Jangan terburu-buru, karena dia harus memikirkannya terlebih dahulu." Jin itu lalu bertanya, "Siapakah namamu?" Wanita itu mengatakan, "Namaku Alithia. Aku ada di Turki untuk sebuah konferensi dan akan kembali ke negaraku 1 hari lagi." Wanita ini berkata, dia mempunyai beberapa pengakuan yang tidak pernah diceritakannya pada orang lain. Jin itu mempersilahkannya. "Aku akan mendengarkannya," kata Jin. Wanita itu lalu bercerita bahwa pada saat kecil dia mempunyai teman hayalan namanya Enzo yang selalu hadir menemaninya. Tapi saat sedang asik berbincang, tiba-tiba ada room service yang mengetuk pintu kamar hotelnya. Wanita itu bingung karena takut Jin yang ada di kamarnya ketahuan. Jin lalu menyuruh wanita itu untuk membuka pintu. Wanita ini mulai berjalan ke arah pintu dan berbalik badan. Dia melihat Jin sudah tidak ada lagi di sana. Lalu dia mengambil sarapan yang diantarkan oleh room service. Saat dia masuk ke kamar, Jin itu telah menghilang. Tapi ternyata Jin itu kembali. Badannya mengecil seperti manusia normal. Dia membawakan wanita ini hidangan Timur Tengah. Lalu mereka mulai bercerita. Karena Alithia ini adalah seorang storyteller, dia sangat antusias mendengarkan cerita dari Jin. Lalu wanita ini bertanya, bagaimanakah awal mula Jin itu bisa masuk ke dalam botol? Dia terjebak di dalam botol karena hasratnya. Dia jatuh cinta pada saudaranya, yaitu Ratu Shiba yang terkenal cantik dan merupakan keturunan Jin dan manusia. Tapi hasratnya harus pupus karena seseorang, yaitu Sulaiman yang datang ke kerajaan Shiba untuk melamarnya. Sulaiman membawa rombongan pasukan Jin dan manusia. Jin membujuk Shiba agar dia tidak terpengaruh oleh Sulaiman. Namun Shiba berkata, "Tidak ada manusia manapun yang mampu memperdayaiku." Sulaiman ada di depan Ratu Shiba. Dia mulai memainkan alat musik. Namun tiba-tiba senar dawainya terputus. Tangannya berdarah. Tapi Sulaiman bisa kembali menyambung senar dawainya. Lalu dia kembali memainkan alat musiknya. Ratu Shiba sepertinya terpesona dengan permainan musik Sulaiman yang merdu. Dan Sulaiman dibantu oleh Jin untuk menghasilkan harmonisasi nada yang indah sehingga bisa memukau para Jin pengikut Shiba. Dan tak terkecuali Ratu Shiba. Shiba menelan air ludahnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya?